Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Selin PTK di Saya12 TV. Senang banget kali ini aku datang dengan keceriaan. Padahal tadi habis nangis-nangis bombay nih, tisu-tisu manja ya. Oke, jadi kemarin aku tuh kayak udah scrolling TikTok. Terus aku tuh kayak lihat ada satu film yang lagi banyak banget dibahas sama warga TikTok gitu kan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya, dan kalau kalian suka boleh tekan tombol like-nya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Saya12 TV dan tentunya aku Selin PTK. Thank you so much gitu ya. Langsung ya say. By the way, jadi kemarin hampir beberapa hari booming banget nih film ini kan di TikTok. Terus aku tuh kayak nge-skip aja gitu, kayak di FYP, masuk ke FYP ku terus kan, tapi aku skip aja lah gitu, maksudnya karena aku sendiri bukan pecinta anime, jadi kayak aku tuh kurang suka gitu, jadi belum nemuin kesukaan aku di anime, jadi aku skip aja. Tapi ternyata kayak langsung komentarnya banyak, terus like-nya pun banyak, terus masuk FYP aku berkali-kali. Akhirnya aku lihat cuplikan si filmnya karena muncul di TikTok. Terus kayak, wah sedih nih, film tentang peperangan. Sedangkan aku tuh orangnya suka banget tentang sejarah kan. Dan kayak pas aku lihat filmnya latar belakang Perang Dunia II gitu, walaupun itu misalnya walaupun itu filmnya anime, tapi kayak tentang peperangan aku langsung interesting kan. Akhirnya udah aku langsung search, dan ini dia filmnya yang akan kita bahas hari ini, yaitu Grave of Fireflies, atau dalam bahasa Jepang bernama Hotaro no Haka, atau dalam bahasa Indonesia film ini bernama Makam Kunang-Kunang. Film ini sebenarnya menceritakan latar belakang Perang Dunia II, di mana pada saat itu di Jepang pada tahun 1945. Pada tahun 45 ini kan di Jepang sana itu kan ya ada bukannya ada, tapi berlangsung Perang Dunia Kedua, dan terjadi huru-hara di Jepang. So film ini mengangkat tentang peperangan tersebut, tapi sebetulnya ada kisah di balik Perang Dunia II yang ada di film ini, yaitu adalah kisah kakak beradik Seita dan Setsuko, kakak beradik yang hidup berjuang melawan kekejaman hidup ini. Sumpah, aku tuh sampai nangis banget dari episode awal, dari menit awal sampai menit akhir. Jadi aku nonton ini kayak hampir 1 jam 28 menit. Itu bener-bener kayak aku nangis gitu, karena aku, oh my god, kayak ini tuh benar-benar anime tapi kayak aku tuh terasa terbawa ke dalam suasana mereka berdua gitu. Terlebih bagi kalian yang mungkin sudah tidak punya orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, pasti kalian akan ngerasa jatuh benar-benar ke dalam dan merasa ada di dalam film ini gitu, seperti aku gitu kan. Kenapa kayak aku interesting banget gitu kan. Selain karena peperangan, akhirnya secara alur cerita itu benar-benar bagus banget. Menurut aku wajib banget kalian tonton. Jadi si kakak beradik ini, si Seitanya ini adalah seorang kakak yang berusia mungkin sekitar 15 tahunan, dan adiknya ini si Setsuko-nya seorang balita ya. Ya balita lah, mungkin sekitar 5 tahunan something gitu ya. Mungkin 5 tahunan. Tapi dia kayak udah bisa jalan, udah bisa berbicara juga, dan dia udah paham gitu tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Di menit awal kita tuh sebenarnya bakal kayak dibuat bingung gitu. Aku langsung mikir kalau ini tuh adalah film tentang dua dunia gitu, karena nanti akan ada kayak apa ya, perpindahan slide yang cukup kelihatan gitu. Ini kan anime, nah nanti tuh akan ada slide dimana kayak si Seita dan si Setsuko ini merah gitu di beberapa scene-nya, dan akan ada yang anime biasa gitu yang berlatar belakang kehidupan nyata gitu saat ini gitu. Nah, disitu aku kayak mikir, oh ini kehidupan dua dunia nih. Nah, akhirnya aku mengikuti dari menit awal. Ini adalah menceritakan mereka berdua yang hidup berjuang struggle di masa Perang Dunia II tanpa orang tua. Ini sih yang langsung aku kayak, tanpa orang tua. Jadi mereka tuh terpisah karena si Seita dan Setsuko ini kan di Perang Dunia II pada tahun pada tahun 45 ini, ayahnya ini merupakan seorang prajurit angkatan laut. Aku nggak tahu sih entah itu prajurit atau apa ya, atau jenderalnya atau apa, aku nggak tahu. Tapi intinya si ayahnya ini lagi
ikut perang. Dia tuh angkatan laut, dan jadi which is dia tuh ninggalin keluarganya, ninggalin si Seita, Setsuko, dan juga mamanya. Tapi pada suatu hari tempat tinggal mereka itu akhirnya kena serangan dari sekutu gitu ya. Jadi pesawat-pesawat datang membombardir tempat tinggal mereka. Tapi di situ sebenarnya mereka tuh masih tinggal bertiga, si mamanya, si Seita, dan si Setsuko-nya. Cuman kayak mereka tuh, aku gak ngerti sih kenapa mereka terpisah. Jadi pas lagi kayak menyimpan cadangan makanan, si Seitanya dia bilang, mama pergi aja, mama cepet ke pengungsian gitu. Aku kalau kata kita mah aku ngubur ini dulu nih, ngubur makanan dulu gitu kan. Terus akhirnya si mamanya pergi gitu. Cuma si mamanya mau sempet bilang gitu kalau ke si adiknya si Setsuko kecil ini gitu, kamu harus nurut ya sama kakak gitu. Dan itu jadi pertemuan terakhir. Sebenarnya itu adalah pertemuan terakhir mereka secara nyata dan berbicara secara nyata gitu. Karena ternyata nih semua orang pun menyelamatkan diri mereka masing-masing, termasuk Seita dan adiknya si Setsuko dan mamanya. Dan ternyata mamanya itu tidak terselamatkan gitu. Mamanya diketemukan udah berperban-perban di suatu tempat pengungsian. Dan itu part paling bikin aku nangis banget pas sedih banget aja pas jadi mereka tuh udah kayak gila, udah luluh lantai gitu kan, tempat tinggal mereka. Terus kayak yaudah kita langsung ke pengungsian gitu. Sampai akhirnya dia ke pengungsian, terus ketemu sama seseorang, entah tetangganya atau siapa. Dia bilang, Seita, kamu udah lihat belum kondisi mama kamu? Terus kayak dia langsung lari dan mau lihat mamanya. Ternyata mamanya itu benar-benar kayak diperban, udah kena luka kayak kena peluru mungkin ya, udah nggak mukanya tuh udah nggak jelas gitu. Terus kayak dia udah hopeless gitu kan, tapi dia masih percaya kalau mamanya tuh bakalan sembuh. Dan si ada dokter dari, mungkin kalau menurut aku sih mungkin itu dokter kayak dari angkatan daratnya lah gitu ya. Dia bilang kalau Seita ini mama kamu, dia bilang kayak gitu kan, kita harus rujuk dia ke rumah sakit karena keadaannya seperti ini. Dia bilang. Terus kayak papa kamu gimana? Dia baik-baik aja kan. Di situ si Seita tuh belum tahu gitu kalau ya dia masih positive thinking kalau papanya yang lagi berperang juga baik-baik aja gitu kan. Akhirnya ya udah dia langsung nyamperin ke adiknya. Terus tapi dia tuh kayak nggak mau kalau si adiknya tuh tahu gitu loh kalau kayak mamanya tuh gimana gitu. Sedangkan adiknya pengen nanya terus, mama kemana gitu kan. Di situ kayak aku aja di situ udah nangis karena bayangin aja gitu kan, anak berusia 5 tahun, terus juga dia kakaknya yang belasan tahun harus ngeliat ibunya tergeletak, tidak berdaya, nggak bisa berbicara, terus juga udah berlumur, misalnya udah di perban kan, dan nggak bisa berbicara. Terus si Seita tuh udah ngerasa kalau kayaknya aku udah nggak bisa ditolong deh, bener aja gitu. Karena pada hari berikutnya akhirnya mamanya meninggal gitu, dan dia menutupi kemeninggalan orang tuanya si mamanya ini kepada adiknya. Jadi adiknya tuh masih taunya kalau mamanya itu lagi di rumah sakit, lagi berobat. Akhirnya si Seita dia mengkremasi ibunya bersama orang-orang lain dan juga mayat-mayat lain yang terdampar di lingkungan tersebut karena mungkin terkena peluru atau segala macem kan. Hanya dikremasi, dan dia bawa abu kremasinya itu ke rumah, dan dia itu tinggal akhirnya dia tinggal di rumah bibinya, di rumah tantenya, keluarga ayahnya. Awalnya sih ya pas mereka tinggal itu ya disambut sangat baik gitu kan, karena mungkin ya masih bisa terpenuhi lah gitu kalau menurut aku kebutuhan mereka, walaupun dalam kondisi peperangan ya, tapi mungkin masih mencukupi gitu. Sampai ada titik dimana si Seita dan si Setsuko ini disindir terus sama bibinya gitu, karena si Seitanya itu kan nggak kerja. Si bibi bilang, Seita lo tuh udah gede gitu kan, lo tuh kok nggak kerja, lo pikir makan di sini gimana, sedangkan kalian makan berdua aja tuh banyak. Nah di situ tuh mungkin kayak terjerembab entah apa, si Seita tuh mungkin kayak baper gitu kan, yang akhirnya kayak dia ngerasa kalau kok bibi gue kayak gini ya gitu, kok tante gue kayak gini ya. Sedangkan dia udah nggak tahu tempat perlindungan yang bisa dia datangin kemana, karena rumah dia udah hancur, mamanya udah meninggal, terus bapaknya nggak tahu kemana kan, lagi peperangan. Pada saat itu dia belum tahu gitu papanya tuh kondisinya kayak gimana, karena dia mengirim surat ke papanya pun tidak ada balasan. Sampai
dia harus kayak makan tuh, jadi karena sering disindir sama si tantenya itu, akhirnya dia tuh memutuskan untuk ya udah makan gak usah bareng-bareng, tapi makan kita terpisah di dapur terpisah, sedangkan dia masih tinggal di situ. Terus kayak si bibinya tuh kayak ngedumel gitu kan, ini gak tau diri banget sih, orang gue kasih tahu bukannya kerja malah dia beli kompor sendiri gitu kan. Mungkin sih si Seitanya di situ kayak ngerasa kena mental breakdown sekali ya. Ya gue tahu gitu kalau misalnya gue ini di sini tuh numpang tapi nggak usah segitunya gitu. Nah di sini kayak mereka masih, si Seita tuh masih seperti menjalani kehidupan seperti biasanya gitu. Dia kayak ngelihat adiknya masih happy aja, terus adiknya juga ya masih tercukupi lah makannya mereka, sampai dia ngerasa kayak pas lagi tidur suatu malam gitu kan, adiknya si Setsuko ini tidur, terus dia tuh kayak manggil mamanya gitu, terus tantenya langsung masuk ke kamar, dia langsung kayak bilang, lu adek lu berisik banget sih, kalau kata kita gitu kan, adek lu berisik banget sih, udah tuh apa anak gue tuh kerja di siang hari, mereka butuh istirahat, kalau adik kamu berisik akan terganggu. Terus si Seita tuh kayak sebagai seorang kakak, dia langsung kayak ngegendong adiknya, terus kayak kalau kata kita mah ngempok-pok gitu kan, terus dibawa keluar, terus kayak udah diningan gitu, itu jelasin sedih banget sih. Akhirnya mereka keluar dari rumah bibinya, mungkin karena udah nggak sanggup dengan sindiran-sindiran dari si bibinya itu ya, tantenya, karena dan bikin gue kesel adalah si tantenya itu malah membiarkan si dua anak ini keluar, anak di bawah usia 20 tahun keluar dari rumahnya, dan pas ditanya mau kemana, oh enggak, tapi sebenarnya sempat bilang, lu daripada tinggal di sini nyusahin gue, mendingan lu ke Tokyo deh sono, ke rumah orang tuanya, ke rumah keluarga mama lo, kalau kata kita sih gitu ya. Dan akhirnya si Seita bilang itu, ya aku mau pergi nggak tahu kemana, tapi ya udahlah bawa barang-barang kan, caranya pergi. Dan akhirnya mereka tinggal di goa. Di situ akhirnya part yang ngebuat nangis Bombay sepanjang masa. Karena apa? Dua anak yang harusnya masih dalam asuhan keluarga, yang kalau mungkin orang tuanya masih lengkap tuh bisa itu mungkin si Seita dan si Setsuko ini adalah orang yang cukup berada gitu, karena ayahnya ini merupakan anggota angkatan laut. Terus dilihat dari beberapa adegan foto di mana mamanya pakai kimono yang sangat bagus, dan si Seita pun kayak pakai baju baju angkatan laut tapi untuk yang anak kecil gitu. Dan di situ kayak tampak keluarga bahagia yang tercukupi gitu. Dan harusnya mungkin ya bahagia, tapi ternyata harus tinggal di goa, dan mereka kayak nyari barang-barang tuh kayak bener-bener kayak dari rumah-rumah yang hancur tuh karena kena bom apa segala macem tuh. Jadi alat-alat bekas tuh dia kayak susun gitu untuk dibawa ke gua tersebut untuk dijadikan rumah. Lalu di situ benar sih struggle-nya Seita ngejaga si Setsuko, makannya Setsuko, terus juga Setsuko pengen apa itu benar diturutin meskipun mereka tuh udah mulai kehabisan uang gitu. Jadi sebenarnya pas mereka pindah ke gua itu si Seita itu masih punya tabungan dari almarhum mamanya di bank sekitar 7.000 yen, jadi itu masih cukup lah untuk mereka hidup. Tapi kan mungkin harus diirit-irit ya, kalau misalnya dihabisin nanti gimana gitu. Sampai akhirnya kayak ada part yang udah deh, part di goa nih yang wajib banget jangan sampai ketinggalan, karena di situ si Setsuko kayak mulai kekurangan gizi, terus juga dadanya mulai gatal-gatal gitu kan, merah-merah. Begitupun dengan si Seita. Dan sih banget sih, kayak ada part dimana kayak si Setsuko lapar, terus kayak dia tuh udah kehabisan makanan sampai si Seitanya nyuri ke ladang ladang singkong atau apa, atau ubi ya aku lupa, tapi ketahuan sama pemiliknya. Terus dia bilang, oh jadi selama ini yang nyuri buah-buahan gue tuh lu ya gitu, kata si bapak-bapaknya itu. Lagi zaman perang susah kayak gini lu malah nyolong gitu kan, dasar nggak tahu diri gini segala macam. Dipukul si Seita, dan di situ terus dibawa ke goanya, dan si Setsuko lihat kan, terus kayak kakak gitu. Terus dia bilang, adik aku lagi sakit, adik aku butuh makanan ini gitu. Tapi si bapak itu tuh kayak nggak mau menerima itu, malah dibawa ke kantor polisi. Dan gue di sini ada agak sedikit setelah menangis gitu kan, agak sedikit
oh si bapak polisinya memaklumi gitu, memaklumi dalam artian kenapa anak ini mencuri, karena dia nggak punya tempat perlindungan, dia butuh makan dan dia nggak punya siapa-siapa, akhirnya dipulangkan. Dan pas dipulangin itu si ketemu si Setsuko tuh kayak nyamperin gitu kan, kakak gitu kan, terus kayak peluk si Seitanya nangis kan, di sini kayak dia lebam Seitanya nangis, terus dia bilang, kak aku pengen ke kamar, kak aku sakit perut, aku kayaknya diare deh. Terus kayak, kamu masih bisa nahan kan? Akhirnya mereka tuh kayak pergi ke rumah sakit, ke dokter, dan situ dokternya dajal banget sih emang tuh. Jadi si dokternya bilang kalau si Setsuko ini kena gizi buruk dan yang ada obat selain cuman bisa makan makanan yang bergizi. Dan si Seita tuh diem, terus dia kayak teriak gitu, dia bilang, obatnya apa kalau selain makanan, gue tuh nggak punya gitu. Terus disitu kayak gue nangis lagi gue kan, karena ya lo bayangin ya, anak yang usianya belum cukup umur, yang harusnya hidup bahagia, yang masih di apa ya, masih dilayani oleh orang tuanya lah gitu ya, harusnya tapi harus menangkap kepahitan itu. Gila sih, gue kebayang banget kalau gue hidup di zaman itu sebagai si Seita. Kayak gue lebih baik gak tahu, entah mungkin gue gak akan hidup sampai berbulan-bulan seperti mereka sih gitu. Terus juga akhirnya si Ade itu kan kena gizi buruk ya si Seita. Jadi terus pas adanya kena gizi buruk itu, si Seita tuh kayak udah kehilangan akal mungkin ya. Dia kayak, gue minta tolong ke siapa juga gak ada yang bantu gitu kan. Gue mau minta beras ke tempat penampungan yang, maksudnya tempat pengungsian yang biasa ngasih juga, dikasih tuh bener kayak sedikit banget. Namanya orang di pengungsian kan juga banyak, jadi kayak dibaginya tuh sedikit-sedikit. Terus saya sampai nanya, berasnya cuma segini? Ya kan harus berbagi sama yang lain, nanti lo dapat lagi kalau kata kita di bulan depan gitu. Terus dia berpikir dong, nanti sampai ke bulan depan dia makan apa. Akhirnya setiap ada kapal dari sekutu yang nembakin daerah dekat gua tempat dia tinggal, dia langsung, orang-orang pada kabur, si Seita kagak. Si Seita tuh pinter banget. Di situ si Seita malah masuk ke rumah para warga untuk menjarah barang-barang warganya. Nah di sini gue mikir sih, kenapa dia melakukan itu, karena ya dia berusaha untuk tetap deserve, untuk tetap live, untuk tetap hidup gitu, walaupun dengan cara yang salah ya. Dia pulang, sering dia melakukan hal seperti itu sampai dia tuh nggak sadar kalau ternyata adiknya tuh keadaannya semakin buruk. Kondisi adiknya benar-benar udah memprihatinkan banget, dan itu tanpa dia sadari gitu. Sampai di menuju ajalnya si Setsuko, akhirnya si adik ini meninggal. Si Seita ini akhirnya pulang, dia bilang kan, Ade ayo kita makan gitu kan, kakak bawa makanan enak nih, aku masakin ya, kesukaan kamu seperti yang kamu minta. Jadi sebelumnya itu adiknya pas malamnya itu bilang kalau aku pengen makan sashimi, aku pengen makan ini, aku pengen makan itu gitu. Nah terus pas dipegang tuh adiknya lagi megang kaleng permen buah. Jadi dia tuh punya kesukaan permen buah, dan satu kaleng dari berbulan-bulan dia taruh, makan sedikit-sedikit, akhirnya habis. Dan di dalam permen buah ini ternyata ada kelereng, di mana si adiknya mikir kalau kelereng ini adalah sebuah permen buah, dan dia udah kebayang ya. Jadi si adiknya itu akhirnya makan si kelerengnya itu, dimut kan. Terus karena si Seita tahu kan dia gak punya makanan, terus dia kayak, Adik kamu makan apa? Permen buahnya kayak enak gitu. Ternyata bukan permen buah, itu adalah kelereng, dan langsung diambil gitu sama si Seita. Terus adanya langsung kayak ngelantur gitu karena saking udah parah banget kondisinya. Adanya langsung bilang kayak, disitu ada kayak bulatan semen gitu, dibuat bola-bola gitu. Adanya bilang, Kak ayo makan dulu, ini ada kepala nasi kesukaan kakak, dia bilang gitu kan. Terus kayak dia langsung nangis, dia bilang, itu kamu ngomong apa sih, udah kakak masak dulu ya gitu. Akhirnya dia kakaknya itu masak masih mampu makan, sampai akhirnya itu menjadi makanan terakhir sih, makanan suapan terakhirnya si Setsuko. Dan semenjak itu dia udah nggak pernah bangun lagi, sampai udah ya si Seita tuh mikir dia udah nih adik aku udah nggak ada gitu kan. Akhirnya si Seita ini dia pergi ke satu tempat untuk mengurus jenazah si Setsuko. Jadi si Setsuko ini mati karena kelaparan, karena gizi buruk pada Perang Dunia II, dimana dua anak ini tidak dia merawat. Kebayang gak sih
mentalnya si Seita tuh bakalan kayak gimana gitu. Karena sebelumnya ada yang telat ya, jadi sebelumnya ini dia dapat kabar kalau angkatan laut Jepang itu menyerah pada sekutu karena ya angkatan lautnya tidak ada yang tersisa. Makanya mungkin surat-surat dari si Seita ini nggak pernah dibalas oleh ayahnya karena ayahnya sudah meninggal. Di situ dia kayak, wah, ayah kok tega banget sih ninggalin aku. Padahal bukan tega ya, namanya lagi perang kan. Jadi sebelum si Setsuko meninggal ini ada part agak kelupaan aku cerita. Si ayahnya dinyatakan meninggal karena angkatan laut Jepang menyerah pada sekutu. Lalu si dia pulang dengan lunglai lah si Seita. Dan ternyata adiknya sebelum meninggal itu dia pun si Setsuko tahu kalau ibunya tuh akhirnya udah meninggal. Dan dia tuh ternyata dikasih tahu sama bibinya dulu. Tapi si Setsuko nih pinter juga ya, dia nggak ngomong sama Seita. Terus dia kayak lagi ngubur kunang-kunang gitu. Dia bilang kayak, kamu lagi apa? Ya aku lagi ngubur, dia bilang kayak gitu. Kunang-kunangnya mati. Kenapa matinya cepet ya? Kata bibi, ibu juga dikubur. Wah, disitu saya langsung nangis. Ternyata selama ini dia nutupin ke apa ya, meninggal ibunya ke adiknya karena takut adiknya akan ya pasti bakal sedih banget gitu dia. Tapi ternyata dia udah tahu gitu, dan disitu saya kayak, aduh, kayak bayang deh. Kayak lo harus nonton aja part bagian ini ya. Lanjut lagi setelah si Setsuko yang meninggal itu, pas si Setsuko yang meninggal dikremasi ya. Udah itu kayak apa ya, gue sebagai seorang kakak yang punya adik dan kita hidup tanpa ibu, benar-benar kayak masuk banget ke alur cerita ini. Dan gue salut sama Seita dan kayak udah jadi abang yang terbaik sih buat adik lo. Oh, sedih banget. Ya, gue gak bisa lanjut lagi menceritakan tentang alur cerita film Grave of Fireflies ini.